ya kan? Kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal semua. Di Magelang itu sudah kami sampaikan di Provos. Setelah itu Bapak datang mengumpulkan saya sama Om Kuat pertamanya di ruangan pojok. Terus setelah itu saya disuruh panggil Richard. Waktu itu Richard memang masih diperiksa. Saya yang panggil Richard. Di situ ditekankan sama Bapak, nanti kalau kalian diperiksa sampaikan kalau itu peristiwanya tembak-tembakan. Siap, Pak. Usai bohongi hakim, Ricky akhirnya akui ikut Sambo susun skenario licik bunuh Brigadir J. Bribka Ricky Rizal akhirnya mengakui jika dirinya ikut serta saat membuat skenario busuk pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J. Pengakuan itu disampaikan Ricky saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin 5 Desember 2022 dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer atau Baradae. Menurut majelis hakim, semua kesaksian yang disampaikan oleh Ricky di persidangan tidak masuk akal. Kesaksian Ricky, kata hakim, seperti ingin melepaskan diri dari jerat hukum. Dari peristiwa saudara meninggalkan rumah Magelang sampai di rumah Saguling, itu cerita saudara sudah tidak masuk akal, sebut hakim. Padahal Ricky seharusnya memberi kesaksian terhadap dua terdakwa, yakni Richard dan Kuat Ma'ruf. Kami mengingatkan keterangan saksi-saksi lain. Saudara ini hanya bersaksi untuk mereka berdua, tapi seolah-olah saudara ingin saudara tidak terlibat. Saudara nggak tahu apa-apa, ujar hakim. Hakim lalu mencecar Ricky mengenai dirinya ikut serta dalam membuat skenario jahat terkait pembunuhan Yosua. Kepada hakim, Ricky mengakui hal tersebut. Kalau saudara ngomong kayak gitu seharusnya dari awal. Saudara ngaku ini loh faktanya seperti ini, tapi kan saudara ikut membuat skenario ini, bener nggak? Cecar hakim. Siap. Jadi saya sampaikan yang mulia, skenario disampaikan Bapak juga di Provos yang mulia, jawab Ricky. Saya ulang lagi dari awal. Dari peristiwa saudara meninggalkan rumah Magelang sampai peristiwa di rumah di Saguling, itu cerita saudara udah nggak masuk di akal. Kami mengingat semua keterangan saksi-saksi yang kemarin. Saudara ini di sini hanya bersaksi buat mereka berdua. Tapi hanya saudara pengen, seolah-olah saudara nggak terlibat. Saudara nggak tahu apa-apa. Kalau memang saudara seperti itu dari awal, saudara harusnya ngaku. Ini loh Pak, faktanya seperti ini. Tapi saudara kan ikut membuat skenario ini. Benar nggak? Siap, jadi saya sampaikan yang mulia. Untuk skenario disampaikan Bapak juga di Provos yang mulia. Maksudmu? Untuk skenario itu pada saat, jadi setelah peristiwa penembakan, kan saya kembali lagi ke Duren 3 yang mulia. Oke. Setelah itu saya lihat ada beberapa anggota, saya tidak terlalu paham nama-namanya. Di situ Bapak selalu menyampaikan kalau ada tembak-tembakan nih, ajudan saya, itu yang mulia. Ada tembak-tembakan nih. Tapi memang waktu itu Bapak tidak menyampaikan ke saya kalau kamu nanti ceritanya seperti ini, enggak. Tapi di situ Bapak menyampaikan ada tembak-tembakan, ajudan saya ada tembak-tembakan. Terus sama Pak Ari Cahya ketika
Pak Ari Cahya, terus saya sama Yogi, itu Bapak menjelaskan peristiwa di dalam itu ke Pak Ari Cahya seperti itu gitu yang mulia. Di situ saya berpikir, oh ini tembak-tembakan gitu yang mulia. Tapi sementara cuma sebatas itu, bahwa tidak boleh menerangkan ada si J ini langsung ditembak oleh Richard. Dan ketika diperiksa di Provos yang mulia, mohon izin, itu saya diperiksa awalnya kami menyampaikan peristiwa di Magelang yang mulia. Di Magelang itu sudah kami sampaikan di Provos. Setelah itu Bapak datang mengumpulkan saya sama Om Kuat pertamanya di ruangan pojok. Terus setelah itu saya disuruh panggil Richard. Waktu itu Richard memang masih diperiksa, saya yang panggil Richard. Di situ ditekankan sama Bapak, nanti kalau kalian diperiksa sampaikan kalau itu peristiwanya tembak-tembakan. Siap, Pak. Ya tetap nggak masuk di akal. Saudara tuh konsisten. Siap. Ya. Sampai saudara Richard membuka kotak Pandora ini, saudara baru ngomong, saudara itu konsisten bercerita bahwa saya berlindung di balik kulkas. Siap, itu saya sampaikan di Paminal yang mulia. Lah iya, pada waktu malam itu kan, tanggal 8 kan? Siap. Bagaimana saudara bisa bercerita seperti itu, sementara saudara tidak bercerita, tidak pernah bercerita, oh saya di briefing, oh ini loh nanti skenario seperti ini. Jadi di ruang provos itu yang mulia disampaikan sama Bapak untuk membantu Richard, untuk menolong Richard. Sebelumnya, Hakim menegur Ricky Rizal yang sebelumnya mengaku kaget saat Barada Richard Eliezer atau Baradae menembak Brigadir Yosua di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2022. Momen itu terjadi saat Bribka Ricky bersaksi dalam persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Baradae dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin 5 Desember 2022. Hakim meminta agar Ricky berkata jujur saat memberikan kesaksian. Pasalnya, Hakim menilai Ricky masih menutup-nutupi insiden kematian Yosua. Kamu berkorban masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini, kamu masih nutupin kayak gini. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya demin aja cerita kamu, ujar Hakim. Hakim juga merasa Ricky masih berbohong saat bersaksi di persidangan. Semua cerita yang disampaikan Ricky terkait eksekusi Yosua menurut Hakim tak masuk akal. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu enggak masuk di akal semua. CCTV jelas, bukti CCTV jelas, ungkap Hakim. Lebih lanjut, Hakim meminta Ricky untuk memikirkan anak dan istrinya saat menyampaikan kesaksian palsu tersebut. Hakim menyebut peristiwa pembunuhan Yosua sejauh ini bisa menjadi terang karena kesaksian Baradae dan saksi dari Polres Jakarta Selatan. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa tersebut, jelas Hakim. Kasus ini terbuka bisa sampai lanjut persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Tapi kalau buat caramu berbohong seperti ini, saya cuma ingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah, paham? Imbu Hakim. Siap, paham yang mulia, ucap Ricky. Kamu nggak sayang sama anak-anakmu? Sayang yang mulia. Kamu berkorban untuk nutupin ini semua? Siap, tidak yang mulia. Ya dipotong dulu. Tadi Siap, kamu ngomong nggak saya potong? Siap, maaf yang mulia. Ini kan, kamu berkorban, mengorbankan masa depan anak-anakmu untuk nutupin ini semua. Sampai hari ini kamu masih mencoba nutupin. Seolah-olah saya percaya dengan cerita kamu. Dari tadi saya diemin aja cerita kamu. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak.
Cerita kamu nggak masuk di akal semua. CCTV itu loh, jelas bukti CCTV. Bagaimana kamu bercerita seperti itu, tapi di sisi lain kamu ikut bisa ketika diperiksa di Provos bisa menceritakan detail apa yang terjadi. Itu kan nggak masuk di akal. Bentar, jangan dibantah dulu. Siap. Ya kan? Siap. Cobalah kamu ingat anak istrimu. Mereka di sana mendoakan kamu semoga kamu bisa mendapatkan keringanan. Tapi dengan begini, kamu mencoba mengaburkan semua peristiwa itu. Yang saya ingatkan kepada saudara, Siap, Yang Mulia. saya tidak butuh pengakuan saudara. Siap. Karena dari awal jelas, kasus ini terbuka, bisa sampai maju ke persidangan ini karena kesaksian dari Eliezer, bukan kesaksian dari saudara. Siap. Tidak penting buat saya seperti itu, tapi kalau caramu berbohong seperti ini, saya cuma ngingetin saudara, kasihan anak istrimu di rumah. Paham? Paham, Yang Mulia.